Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astarina Indah Mufliha dari Prodi Akuntansi. Terima kasih untuk dosen kami yaitu Bu Yuniati. Di sini saya akan membahas tentang rasio pasar. Yang pertama, saya akan membahas tentang rasio pasar, pengertian dari rasio pasar. Pengertian dari rasio pasar adalah rasio terakhir yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Rasio modal saham atau rasio pasar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rasio harga laba. Yang kedua, rasio pendapatan dividen. Yang ketiga adalah rasio pembayaran dividen. Rasio harga laba atau price earning ratio menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan oleh para investor. Rasio ini digunakan untuk memprediksikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang di masa yang akan datang. Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung rendah memiliki PR yang rendah pula. Maka PR adalah harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Di sini saya memiliki contohnya itu di PT ABC. Di PT ABC ini diketahui harga saham perkembangannya yaitu 66.875 dan harga dari PS-nya adalah 6,38. Maka yang ditanyakan adalah PR-nya. Nah, jadi PR 66.875 dibagi 6,38, maka hasilnya adalah 10,5 kali. Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi mempunyai prospek yang baik, mempunyai PR yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PR yang rendah pula. Dari segi investor, PR yang terlalu tinggi barangkali kemungkinan memperoleh capital gain yang akan lebih kecil. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio pendapatan dividen. Pendapatan dividen merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yang rendah karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian, karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti pengembangannya tinggi, maka dividen untuk perusahaan macam ini akan cenderung lebih rendah. Maka pendapatan dividen yaitu dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Di sini saya mempunyai contohnya itu di PT ABC. Di PT ABC di sini memiliki APS sebesar 6,38 dan akan dibayarkan ke pemegang saham sebesar dividen 2,25. Nah, dividen payout ratio-nya 0,35 atau 2,25 dibagi 6,38 atau 35%. Maka dividennya itu 2,25 dibagi 66,8, hasilnya adalah 0,34 atau 3,4%. Lalu yang adalah dividen merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Bagian return yang lain adalah capital gain yang diperoleh dari selisih positif antara harga jual dan harga beli. Apabila selisih negatif yang terjadi akan memiliki dividen yang rendah karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Yang ketiga saya akan membahas tentang rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen terhadap investor. Bagian lain yang tidak mau dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sedangkan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini, semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan. Maka dividen
Dividen pembayarannya itu dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Di sini saya mempunyai contoh dari perusahaan dari ABC juga. Maka rasio pembayaran dividen bisa diatur sebagai berikut. 2,25 dibagi 6,38 sama dengan 0,353 atau 35,3%. Sekian presentasi dari saya mengenai rasio pasar. Terima kasih.